Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Pada kesempatan siang Jumat hari ini tanggal 2 Agustus tahun 2024, kami akan membacakan beberapa pengumuman sekaligus ucapan terima kasih bahwa yang bertindak sebagai khatibul imam pada Jumat hari ini yang terhormat Ustadz Ahmad Syakif Auladi, sedangkan sebagai Bilal Bapak Abdul Malik. Sedangkan untuk Jumat yang akan datang tanggal 9 Agustus tahun 2024 yang bertindak sebagai khatib dan imam insyaallah Ustadz Haji Arifullah, sedangkan sebagai Bilal Bapak Saiful Anam, sebagai muadzin Bapak Muhammad Sadiqul Hadi, sedangkan sebagai protokol Bapak Haji Syukur SPD. Selanjutnya pengumuman pemberitahuan dari pengurus pengajian rutin Al-Hikam Jumat Legi Masjid Kauman Gedongan Padang Asri Sidoarjo, mengharap kehadiran para bapak para jamaah pada hari tanggal Jumat Legi 27 Muharram atau 2 Agustus 2024 pukul 19.30 WIB, tempat Masjid Kauman Gedongan Waris Sidoarjo. Acara kirim doa dan tahlil pengajian kitab Al-Hikam oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin atau Gus Idris, putra almarhum Bapak Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad, pengasuh Pondok Pesantren Bumi Damai Al-Muhyiddin Tambak Beras. Demikian undangan yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya hasil kotak Jumat yang lalu sebesar Rp2.140.000, sedangkan dari hasil parkir Rp75.000, dari kaleng ibu-ibu sebesar Rp1.500.000. Selanjutnya ucapan terima kasih yang pertama dari Ibu Nuriyah yang telah menyumbangkan uang sebesar Rp100.000, dikhususkan untuk satu almarhum Bapak Muali, yang kedua almarhumah Ibu Tiari. Yang kedua, ucapan terima kasih Bapak Ridwan RT 07 RW 02 yang telah menyumbangkan uang sebesar Rp500.000, dikhususkan yang pertama almarhum Bapak Bunyamin, almarhumah Ibu Alpinah, yang ketiga almarhum Bapak Musyahad, yang keempat almarhumah Ibu Aminati. Selanjutnya ucapan terima kasih dari Saudara Habibi yang telah menyumbangkan uang sebesar Rp1 juta. Yang pertama dikhususkan untuk Yai Matrawi, almarhumah Nyai Ningsari, almarhum Haji Syaroni, almarhumah Ibu Rupiah, almarhum Bapak Tarmidi. Kami atas nama Takmir Masjid Baitur Rahim mengucapkan jazakumullah wa ahsanal jaza. Semoga semua amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi hajat para penyumbang maupun hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala diniyah lahumul Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Demikian pemberitahuan dari Takmir Masjid Baitur Rahim. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasulillahi syafa'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنصت الإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la
شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين أما بعد فيا عباد الرحمن رحمكم الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم. Masyarul muslimin rahimakumullah. Insyaallah tanpa terkecuali seluruhnya yang hadir di masjid ini dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib mengajak diri khatib dan para jamaah agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, dan janganlah sekali-kali kita meninggalkan dunia ini kecuali dengan beragama Islam dan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin rahimakumullah. Maha guru para ulama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab Futuhul Ghaib menjelaskan 4 macam manusia secara rinci dan bagaimana cara menyikapi mereka semua. Macam yang pertama, rajulun la lisana lahu wala qalba wa huwa al-asi al-abi. Kelompok yang pertama, manusia yang tidak memiliki lidah dan tidak memiliki hati. Merekalah para pendurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa bernafas, merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kecukupan rizki oleh Allah, juga kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi suatu hari Allah mengujinya dengan ujian, dengan mengurangi kenikmatan yang pernah Allah berikan kepadanya. Seperti Allah hilangkan kenikmatan makan dan minum tatkala ia sakit. Allah hilangkan kenikmatan mudah mencari rizki tatkala ia bangkrut. Tapi orang tersebut malah mengatakan dengan keras, Allah telah menghinaku, Allah telah merendahkanku di hadapan saudara-saudaraku dan para tetanggaku. Disinilah kita dikaruniai oleh Allah sebuah mulut untuk berkata baik dan untuk berdoa yang baik, bukan untuk berkata demikian. Padahal kita tahu, kita nafas dari pagi hari sampai malam hari, Allah tidak pernah menuntut untuk membayar nafas yang Allah berikan kepada kita semua. Hal ini sesuai dengan surat Al-Fajr ayat 15. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. Tatkala manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu dia dimuliakannya dan diberikan kesenangan, fayaqulu rabbi akraman, dia mengatakan Tuhanku telah memuliakan aku, Tuhanku telah membahagiakan aku.
Tetapi Allah lanjutkan pada ayat berikutnya, wa amma idza mabtalahu, apabila Tuhannya mengujinya, faqataru alaihi rizqah, kemudian Allah membatasi rizkinya, apa yang dia katakan, fayaqulu rabbi ahanan, dia berkata, Tuhanku telah menghinaku, Tuhanku telah menghinakanku di hadapan para tetangga-tetanggaku. Maka janganlah kita sampai tergolong orang seperti mereka apabila berteman dengannya, karena merekalah penghuni sah ahli neraka. Orang seperti ini dianalogikan sebagai kulit padi atau gabah yang tidak berbobot, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi dan membimbing hati mereka untuk beriman kepadanya. Lantaran mereka terkenal sebagai ahli maksiat, ahli bodoh, dan ahli hina. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyarankan agar tidak bergaul dengan mereka, kecuali siap menjadi pembimbing, siap menjadi pemimpin, serta penyeru agama bagi mereka. Jika ada yang melakukan hal kebaikan tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya sebagai pejuang dan akan diberikan pahala layaknya para nabi dan rasul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, macam yang kedua adalah rajulun lahu lisanun bila qalbin, golongan manusia yang memiliki lisan bila qalbin tetapi tidak memiliki hati. Siapa dia? Fayantiku bi hikmatin wala ya'malu biha, yad'un nas ilallahi ta'ala wa huwa yafirru minhu. Mereka adalah orang yang berbicara dengan manisnya hikmah namun tidak pernah mengamalkannya. Bahkan mereka mengajak orang-orang untuk memuji Allah, tetapi mereka sendiri malah menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada mereka, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mewanti-wanti kepada kita, jangan sampai terbujuk keindahan rangkaian katanya yang dapat membakar, bahkan dapat pula membusukkan hatimu. Manusia semacam ini cara bicaranya bijak, tetapi tidak mengamalkannya. Sikapnya jijik kepada aib orang lain, tapi diri sendiri tenggelam dalam keaiban. Kesolehannya terlihat di mata orang banyak, tapi dosanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dalam sebuah hadis, akhwafu ma akhafu ala ummati min kulli munafikin alimul lisan, hal yang paling aku takuti terjadi pada umatku adalah melebihi ketakutanku terhadap seluruh orang munafik adalah orang yang alim tetapi hanya pada lisannya saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, macam yang ketiga, rajulun lahu qalbun bila lisanin wa huwa mu'minun satarahullahu ta'ala an khalqihi wa basarihi bi'uyubi nafsihi. Kelompok yang ketiga adalah memiliki hati tetapi tidak memiliki lisan. Merekalah orang mukmin yang disembunyikan oleh Allah dari orang lain, serta Allah menjaga matanya dengan perasaan hina akan dirinya sendiri. Kepada kelompok inilah Allah memberikan cahaya sehingga mereka mengerti dampak berkumpul terus-menerus dengan sesama manusia serta bahayanya banyak berbicara. Mereka inilah wali Allah, Allah yang senantiasa menyembunyikan mereka dari orang lain, dari khalayak ramai. Tipikal orang yang beriman yang disembunyikan oleh Allah dari seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memeliharanya agar aibnya tersimpan, mencerahkan hatinya, membuatnya sadar akan madorot berbaur dengan manusia dan ucapan-ucapan yang buruk. Jenis orang semacam ini meyakini sikap diam dan menyendiri dari manusia adalah caranya menyelamatkan diri dari dosa-dosa. Salah satu sabda Nabi Muhammad SAW yang menjadi pegangan hidupnya, barang siapa yang senantiasa diam, maka dia akan memperoleh keselamatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, macam yang terakhir atau macam yang keempat
adalah rajulun ta'allama wa 'allama wa 'amila bi'ilmihi wa huwa al-'alimu billahi wa ayatihi istauda'allahu qalbah. Orang yang keempat adalah orang-orang yang belajar dan mengajar dan beramal dengan ilmunya. Itulah orang-orang yang mengerti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah Allah menitipkan dalam hati mereka berbagai ilmu, dan Allah lapangkan dadanya guna menerima titipan-titipan pengetahuan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan pengetahuan rahasianya ke dalam hati manusia jenis ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memilihnya untuk mendekatkannya serta membimbingnya menuju pintu kedekatan kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia kemudian berfungsi menjadi penyeru, menjadi peringatan sekaligus hujatullah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tingkatan yang paling tertinggi dalam kehidupan manusia hingga sampai mencapai makom kenabian. Berhati-hatilah dan jangan sampai menentang atau menjauhi orang-orang semacam ini, karena nasihat atau perkataannya adalah jalan keselamatan yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sebelum khutbah yang singkat ini, petunjuk dari Syekh Abdul Qadir Al-Jalin tersebut bisa menjadi pembimbing menuju kehidupan yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarana bittikhati wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas rahimakumullah, fa inni usikum wa nafsiya bi taqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Warḍallahu an khulafai rasyidin wa an azwajihi ummahatil mu'minin wa anis sahabati ajma'in wa anil mu'minina wal mu'minati ila yaumiddin wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh was suyuf al mukhtalifa wasyada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassa
وعن سائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في عمرنا اللهم بارك لنا في علومنا اللهم بارك لنا في أرزاقنا اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر